Pernah nggak kamu lagi jalan terus tiba-tiba ngerasa kayaknya aku harus belok kiri deh? Atau pas ketemu orang baru, otak kamu langsung bilang, hati-hati sama dia. Padahal kamu belum punya data apapun. Itulah yang kita sebut intuisi. Tapi apa sebenarnya intuisi itu? Apakah semacam kekuatan magis atau cuma tipu-tipu otak doang? Faktanya, intuisi bukan kekuatan misterius, tapi hasil dari proses kognitif yang sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk kita sadari. Para ilmuwan menyebutnya sebagai rapid unconscious processing, alias pemrosesan bawah sadar yang kilat. Misalnya gini, otak kita itu kayak Google Search yang autocomplete. Saat kita menghadapi situasi baru, otak langsung mencari pola yang pernah kita alami sebelumnya. Kalau cocok, langsung keluar hasilnya. Aha, gue pernah lihat kayak gini. Makanya, intuisi sering terasa ajaib. Padahal, itu cuma otak kita yang jago nyari shortcut. Kalau kamu pernah bilang, gue ngerasa nggak enak di perut pas lagi cemas, kamu nggak ngarang. Itu real. Ternyata di dalam sistem pencernaan kita ada lebih dari 100 juta neuron. Jumlahnya lebih banyak dari sumsum tulang belakang. Para ilmuwan bahkan menyebutnya sebagai the second brain atau otak kedua. Hubungan antara perut dan otak ini disebut gut-brain axis. Bayangin kayak jalan tol komunikasi dua arah. Otak kirim sinyal ke usus dan usus bales sinyal ke otak. Lebih mind-blowing lagi, 90% serotonin, yaitu hormon yang ngatur mood dan emosi kita, diproduksi di usus. Jadi, kondisi usus kamu bisa berpengaruh langsung ke keputusan emosional kamu. Dan sekarang, ada penelitian yang nunjukin bahwa komposisi bakteri di perut kita bisa mempengaruhi kejernihan berpikir, bahkan intuisi. Yap, mikrobioma kita itu kayak tim kecil yang nentuin mood dan naluri kita sehari-hari. Setiap hari kita bikin ribuan keputusan kecil. Mau pakai baju apa, lewat jalan mana, beli kopi atau enggak. Dan sebagian besar keputusan itu diambil tanpa mikir panjang. Kenapa? Karena otak kita butuh hemat energi. Makanya otak pakai shortcut yang disebut heuristics atau rumus cepat untuk mengambil keputusan. Contohnya, kalau kamu lihat awan gelap, kamu langsung mikir, kayaknya bakal hujan. Kamu nggak perlu buka aplikasi cuaca dulu, karena otak kamu udah ngerekam pola-pola cuaca sejak kecil. Tapi, shortcut ini nggak selalu akurat. Kadang jadi bias, kayak misalnya kamu lebih percaya opini orang yang ngomongnya cepat dan percaya diri, meski isinya belum tentu benar. Proses ini juga melibatkan yang disebut predictive processing. Otak kita tuh terus-menerus bikin prediksi tentang apa yang bakal terjadi, dan kalau ada hal yang meleset, baru dia perbarui model dunianya. Intuisi adalah hasil dari puluhan ribu kali pengalaman dan pembaruan prediksi. Jadi, kalau kamu ngerasa punya insting yang tajam, itu artinya kamu punya pengalaman yang banyak. Jadi, kalau intuisi itu hasil dari pengalaman dan pola, pertanyaan sekarang, bisakah intuisi dilatih? Jawabannya, bisa banget. Pertama, kamu perlu melatih mindfulness atau kesadaran penuh. Dengan lebih sadar akan apa yang kamu rasakan dan alami, kamu akan lebih peka terhadap sinyal halus dari tubuh dan pikiranmu. Kedua, latihan pattern recognition. Misalnya, perhatikan tren dan pola yang sering terjadi di hidup kamu. Contoh, kenapa kamu sering salah ambil keputusan waktu lagi lapar? Atau kenapa kamu lebih bisa baca situasi waktu lagi tenang? Ketiga, coba deh journaling. Catat intuisi-intuisi kamu, terus bandingin sama hasil akhirnya. Semakin sering kamu mencatat, semakin kamu bisa kenal pola intuisi kamu sendiri. Dengan begitu, kamu bisa bedain mana intuisi yang beneran dari pengalaman dan mana yang cuma bias doang. Kalau kita udah ngerti cara kerja intuisi, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya pakai intuisi untuk bikin hidup jadi lebih baik? Pertama, dalam keputusan sehari-hari kayak memilih pekerjaan, pasangan, bahkan tempat tinggal, intuisi bisa jadi pemandu yang luar biasa. Asal kamu tahu kapan harus pakai hati dan kapan harus pakai data. Kedua, jangan lupakan analisis logis. Intuisi itu kayak radar, tapi kamu tetap butuh peta. Gabungkan perasaan dan logika. Itu baru keputusan yang matang.
Ketiga, intip masa depan. Penelitian tentang biofeedback dan teknologi neuroenhancement sekarang sedang berkembang. Di masa depan, bisa jadi kita bisa mengukur intuisi secara real time pakai alat seperti EEG atau AI-based pattern predictor. Intinya, intuisi bukan sulap, tapi kekuatan tersembunyi dari otak dan tubuh kita yang bisa diasah, ditingkatkan, dan dipakai untuk bikin keputusan lebih cerdas. Dan sekarang kamu tahu bahwa perasaan gut feeling itu bukan sekedar firasat, tapi sinyal nyata dari kombinasi otak, pengalaman, dan perutmu. Jadi, lain kali kamu merasa ada yang nggak beres, jangan langsung diabaikan. Tapi juga jangan langsung dipercaya. Karena intuisi itu seperti kompas, ngarahin jalan, tapi tetap butuh peta untuk menavigasi. Ini adalah Kenapa sih? Channel tempat kita nyari tahu jawaban paling masuk akal dari pertanyaan paling absurd. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini satu pertanyaan kecil bisa bikin kamu lihat hidup dengan cara yang beda.